Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sahabat Jagakarsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dan sahabat-sahabatku yang beriman di seluruh muka bumi. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Jadi meskipun Anda di Amerika, Anda di Afrika, Anda di belahan dunia lainnya, Anda adalah saudara kita. Kita beriman pada Allah, maka kita saling mendoakan meskipun kita tidak tahu, ya. Inilah hebatnya Islam dan hebatnya orang beriman. Allah kasih berupa kebaikan-kebaikan, yakni saling mendoakan meskipun mereka tidak tahu, dan ini adalah doa yang paling baik. Saudaraku sekalian, sahabat yang mulia, dalam film ini akan ada suatu amazing, ya, yakni tentang black hole. Jadi film ini sebenarnya film yang sangat pendek dibuat oleh orang barat yang mengisahkan tentang keserakahan umat manusia, ya. Jadi manusia itu sangat serakah karena pikirannya itu duit. Maka kalau dalam Islam itu apabila orang serakah, maka oleh Allah dikasih namanya istidraj. Jadi kalau Anda lihat film nanti namanya Black Hole, maka Anda akan melihat bahwa film ini menunjukkan secara fitrah manusia itu benci pada keserakahan. Dan dunia internasional ini itu sekarang digenggam oleh orang-orang yang serakah. Jadi 30% kekayaan dunia itu digenggam oleh segelintir orang, sekitar 400 orang, super kaya. Termasuk di setiap negara, khususnya negara yang kita cintai ini, Nusantara ini, itu dikuasai hanya sekitar 100 sampai 300 orang. Coba bayangkan, itu apa enggak apa. Jadi mereka yang bikin carut marut gaduh itu ya orang-orang kaya tadi, super kaya tadi, yang mereka pegang investasi, mereka menipu rakyat. Saya kasih salah satu cerita. Kemarin saya ketemu dengan sahabat lama yang pengemban dakwah. Kemudian dalam perjalanan kita dikasih cerita tentang suatu perusahaan yang saya nggak perlu sebutkan namanya, ya. Perusahaan ini besar, ya, bergerak di bidang travel. Mungkin kalau yang tahu itu sekitar 15 tahun yang lalu itu menguasai nasional, ya. Jadi travelnya itu luar biasa, semua digarap, mulai travel ini, biro jasa travel perjalanan itu digarap, sehingga orang percaya, bahkan dia lari ke hotel, dia buka wisata macam-macam, dan banyak orang yang tertarik kepada bisnisnya itu. Apa yang terjadi kemudian ketika orang-orang menanamkan sahamnya, menanamkan modalnya berupa uang tadi ke perusahaan ini, ya, makcik ini, ya, nanti Anda tahulah ini, maka dia disalahgunakan untuk bisnis yang lebih besar lagi, yakni bisnis pertambangan. Coba Anda bisa bayangkan, traktor yang di pertambangan tuh harganya besar 300-500 miliar. Coba, 500 miliar itu berarti setengah triliun. Maka apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah bangkrut. Yang tadinya travelnya luar biasa, travel, hotel dan seterusnya itu luar biasa berhasilnya, maka ketika bisnis dikembangkan karena keserakahan ini, maka dia masuk ke wilayah tambang, ya, batu bara, tambang ini, tambang itu, maka bangkrut. Itulah serakahnya manusia. Nah, termasuk pemegang negeri ini, yang mereka itu, cobalah lihat, ya, orang-orang yang memimpin negeri ini, mulai dari pemain partai politik itu orang-orang kaya semua, ya. Saya kasihan aja sih sama mereka itu. Mereka itu kaya tapi nggak kaya, miskin banget, ya. Kasihan deh. Jadi nanti sebelum meninggal aja Allah kasih namanya istidraj. Nah, silahkan nonton film ini, nanti kita belajar sama-sama supaya tidak terjebak ke dalam sebuah kesalahan yang sama. Film ini bagus sekali, ya. Nggak ada komunikasinya, nggak ada omongan verbal, tetapi film ini bagus untuk kita cermati, hayati, dan pahami dan amalkan dalam kehidupan ini supaya kita tidak menjadi orang-orang yang serakah.
Alhamdulillah saudaraku, setelah kita saksikan video tadi, itu film pendek tadi itu kan bagus banget ya. Jadi sebenarnya orang barat pun, orang yang tidak mengenal agama pun itu tahu kalau keserakahan itu sangat dibenci oleh manusia. Jadi manusia itu kalau sudah kemasukan keserakahan itu Masya Allah. Ini kalau binatang aja ya, binatang harimau itu loh ya, itu kalau buru kan cuma dimakan kemudian nggak sampai ini ya, dia besok mungkin 3 hari lagi atau 4 hari lagi nyari lagi. Manusia itu loh, manusia itu kalau sudah jahat itu melebihi binatang, melebihi iblis. Iblis, setan itu kan sebenarnya kan tidak nyimpen kekayaan ya, dia kerja menyesatkan umat ya, tiap hari, tiap detik. Tapi manusia ini aduh parah ya. Nah dalam film tadi itu kan digambarkan ketika orang nggak sengaja, ini sebenarnya kan bahasa kiasan ya. Jadi orang yang bekerja tiba-tiba menemukan amazing ya, suatu amazing yang dengan amazing tadi itu dia bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan tanpa ada hambatan kan gitu kan. Awalnya dia akan ngambil minuman atau makanan tanpa orang tahu kan. Akhirnya dia kepikiran ngambil sesuatu yang lebih besar lagi ya, uang. Dan ternyata tidak cukup di situ, uangnya itu yang diambil tuh banyak. Walhasil singkat cerita dia akhirnya terjerembab ke dalam sebuah penyesalan, dia tidak bisa keluar dari kotak itu tadi. Nah itu hikmahnya di kehidupan sehari-hari, kita bisa camkan baik-baik bahwa yang namanya keserakahan itu tidak akan pernah menyenangkan. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara sehari-hari aja lah ya, ini terlalu banyak yang kita ingin sampaikan ya, karena banyak orang yang cerita seperti itu, yang mengeluh ya. Saya sering menyaksikan orang itu yang dulunya itu baik-baik saja, hidupnya baik-baik saja ya, anak istrinya baik, kemudian ekonominya ya biasa-biasa lah, pokoknya biasa ya. Nah begitu kemudian Allah kasih yang namanya kemudahan hidup, dia itu lupa ya. Lupa sholat, lupa ngaji, lupa berbuat baik, terus ya. Walhasil apa? Memang dapat dia, tapi kemudian dia menyesal ya, menyesalnya di terakhir hanya dia di penjara ya. Ini kalau saya cerita banyak ya, ini yang terkenal ya. Salah seorang ustadz di pesantren ya, awalnya biasa-biasa saja, sampai saya ngikuti cerita ini tanpa sengaja ya, itu ternyata berkelanjutan. Jadi ustadz ini kan sebenarnya baik, guru ngaji nih, tapi dia terjun ke dunia bisnis, kemudian sampai di penjara beberapa kali karena kasus 2 miliar 3 miliar, ternyata nggak kapok-kapok. Akhirnya dia ya begitulah, sampai menghalalkan segala cara, sampai berbuat haram, diingatkan nggak mau. Kenapa? Karena di depan mata ini untungnya banyak banget. Di depan mata itu untung banget, duit. Itulah ya. Jadi Allah Maha Rahman Rahim, ketika hamba dikasih peringatan di penjara kok nggak kapok-kapok ini. Jadi Allah turun tangan, ketika nasihat nggak mempan, ketika Anda dinasihati nggak mempan, sudah Allah turun tangan. Saya punya sahabat terlalu banyak kalau kita cerita ya. Saya punya sahabat itu dulu juga begitu. Awalnya dia biasa-biasa kayak kita, teman kuliah ya. Kemudian ketika dia ketemu bisnis yang sebenarnya itu haram, tetapi karena nafsunya berkata, wah ini keuntungan besar, modal kembali dalam waktu 7 bulan, coba 6-7 bulan modal kembali dan untung, itu kan haram. Saya mendengar begitu aja langsung ini haram ini, saham atau dan seterusnya ya. Apalagi begitu didetailin ya dan seterusnya. Singkat kata, dia bertahan, dia kaya raya, bahkan punya rumah mewah, punya kendaraan paling mewah, dan ini itu bertahan hanya 5 tahun. Setelah itu dia dikejar-kejar oleh orang-orang. Setelah itu dia untung nggak masuk penjara, tapi prosesnya panjang. Dan masih banyak lah, itulah kalau nafsu. Yang saya khawatirkan, sebenarnya saya kasihan sama pengendali negeri ini yang mereka itu rakusnya minta ampun ya. Ini itu pejabat banyak lah kalau kita nggak sebutkan, biar dia oleh Allah ditegur. Diingatkan berkali-kali, termasuk video saya itu mengingatkan mereka.
Ya, perkara didengar atau tidak bukan urusan saya. Yang jelas saya mengedukasi umat, mengingatkan penguasa atau siapapun yang nafsunya serakah, sudahlah. Anda kan ntar lagi juga mati kan. Jadi siapa sih yang tidak mati? Ya, saya kasihan pada pemimpin negeri ini yang telah meninggalkan dunia ini, juga meninggalkan dosa yang begitu banyak karena mereka meninggalkan warisan-warisan korupsi harta rakyat. Semakin tinggi kedudukan seseorang, ya, pejabat atau jabatannya, semakin tinggi keserakahan pula. Ya, mungkin rakyat tidak tahu, tapi kan Allah tahu. Mungkin semua orang nggak tahu, tapi kan catatan malaikat sudah ada. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu closing daripada film ini. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari nafsu serakah, karena nafsu serakah itu tidak akan pernah berkah dan akan bawa malapetaka yang seperti air bah.